Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ruth dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Deva Herinda Putri, yang kedua Dewi Putri Amara, yang ketiga Kevin Steven, yang keempat Nur Zanuba, yang kelima Tufaila Anggraini, dan yang terakhir Zidni Ilma Salsabila, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang yang berjudul Relasi Birokrasi dan Kapitalisme, Peran Kapitalisme dalam Mewujudkan Good Governance. Pada PowerPoint kali ini akan berisi tentang yang pertama good governance, yang kedua kapitalisme, yang ketiga peran kapitalisme dalam mewujudkan good governance, dan yang terakhir ada menjelaskan tentang contoh studi kasus. Saya Deva Herinda Putri. Pada slide kali ini akan menjelaskan tentang apa itu pengertian good governance. Good governance adalah istilah ilmu politik yang diperkenalkan dalam menggambarkan suatu masyarakat yang demokratis. Arti sifat yang baik di dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan mengandung arti kepatuhan dan kelayakan. Dapat dikatakan bahwa good governance ialah bila suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana, investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Kemudian, saya Dia Putri Amara, saya akan menjelaskan mengenai asas-asas good governance menurut Syarifuddin. Yang pertama, yaitu asas persamaan, berarti bahwa hal-hal yang sama harus diperlakukan sama. Asas ini merupakan asas yang hidup dengan kuat dalam lingkungan administrasi. Yang kedua, asas kepercayaan termasuk ke dalam asas-asas hukum yang paling mendasar dalam hukum publik dan hukum perdata. Yang ketiga, asas kepastian hukum. Asas ini memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat material dan yang satu bersifat formal. Aspek hukum material sendiri terkait dengan asas kepercayaan. Keempat, asas kecermatan. Asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu ketetapan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Kelima, asas pemberian alasan, berarti suatu ketetapan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasar. Jadi, pemerintah harus segera memberi alasan setelah suatu ketetapan diumumkan. Yang keenam yaitu larangan taranemen de foyer sebagai asas umum pemerintahan yang baik agar tidak menggunakan wewenang untuk tujuan yang lainnya selain yang seharusnya. Kemudian yaitu asas keterbukaan, yang merupakan konsekuensi logis dari penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan hukum. Kemudian, di dalam asas keterbukaan terdapat fungsi penting di dalamnya. Yang pertama, fungsi partisipasi, yaitu keterbukaan sebagai alat bagi warga untuk ikut serta dalam proses pemerintahan secara mandiri. Yang kedua, fungsi pertanggungjawaban umum dan pengawasan keterbukaan pada satu sisi menjadi alat bagi pemerintah untuk memberi pertanggungjawaban di muka umum. Namun di sisi lain sebagai alat bagi warga untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Yang ketiga, fungsi kepastian hukum. Keputusan-keputusan tertentu dari pemerintah yang menyangkut seluruh warganya harus terbuka dan diketahui. Yang keempat, fungsi hak dasar. Keterbukaan dapat memperkuat hak-hak dasar seperti hak pilih, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan hak untuk berkumpul dan berbicara. Nah, good governance sendiri mengusung keberadaan pasar bebas yang ada di masyarakat luas, bagaimana dalam rangka menciptakan ekonomi kreatif dan bebas, namun masih dalam tata aturan yang sudah dikeluarkan oleh pihak birokrat. Baik, di sini saya Zanuba akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kapitalisme. Nah, kapitalisme sendiri berasal dari dua kata, yakni capital dan isma. Capital sendiri berarti modal. Modal dapat berupa uang maupun alat produksi, dan isma sendiri dapat diartikan sebagai suatu ajaran. Jadi,
Arti kapitalisme menurut bahasa ialah suatu paham akan modal yang acuan ukurnya pada uang. Ebenstein sendiri menyebut kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh dan lebih luas dari sekedar sistem perekonomian. Di sini kapitalisme bergerak sesuai dengan perkembangan nilai-nilai individualisme. Kemudian, menurut KBBI sendiri, pengertian kapitalisme hampir sama dengan milik Ebenstein, yaitu sistem dan paham perekonomian yang penanaman modalnya atau kegiatan industrinya bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasaran bebas. Kapitalisme menurut Scott. Scott sendiri mengartikan kapitalisme sebagai sebuah sistem governance tidak langsung. Disebut tidak langsung karena aktor-aktor ekonomi diatur oleh hukum dan aturan yang mengondisikan perilaku-perilaku yang dapat diterima. Klaim utamanya mengenai kapitalisme ini adalah bahwa tangan terlihat atau visible hand. Para aktor dalam pemerintah mempunyai peranan sangat penting dalam menghasilkan dan mengelola institusi-institusi yang pada gilirannya akan membentuk pasar, yaitu tempat di mana tangan tak terlihat atau invisible hand dari mekanisme harga itu bekerja. Kapitalisme menurut Friedman. Friedman sendiri mengartikan kapitalisme itu kompetitif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kapitalisme kompetitif? Kapitalisme kompetitif yaitu ketika mekanisme koordinasi terjadi melalui mekanisme harga dan kepercayaan interpersonal. Menurut Scott, sesungguhnya bukan kapitalisme melainkan sebuah ekonomi informal belaka. Kapitalisme dalam pengertian Scott juga berbeda dengan pengorganisasian sistem ekonomi yang bersifat langsung atau direct system, yang mekanisme koordinasinya terjadi melalui perencanaan terpusat oleh birokrasi negara. Baik, selamat siang Bu Ruth dan kawan-kawan yang saya kasihi. Di sini saya Kevin Stephen Taengetan. Sebelumnya apabila kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai definisi umum dari good governance dan kapitalisme itu sendiri, di sini saya akan mencoba masuk lebih dalam lagi dan bersangkutan dengan studi kasus agar kita lebih memahami pembahasan apa yang sebenarnya kita bicarakan pada hari ini. Teman-teman, di sini kami sudah melakukan diskusi kelompok sebelumnya dan kami menemukan studi kasus mengenai PT Delta Jakarta. Apabila teman-teman banyak yang masih bingung dan mungkin tidak tahu ya tentang perusahaan Delta Jakarta ini bergerak di bidang apa, perusahaan Delta Jakarta ini sendiri bergerak di bidang minuman keras. Oke, akan saya lanjutkan. PT Delta Jakarta yang sudah mendirikan pabrik mirasnya sejak tahun 1970 hingga 2018, di mana Pemprov DKI sendiri memiliki saham sebesar 26,25% di PT tersebut. Dan PT ini sendiri memegang lisensi distribusi dan produksi beberapa merek bir internasional. Kemudian, dalam masa kepemimpinan Anies dan Sandiaga, mereka sudah berjanji pada saat kampanye akan mencabut izin pada pendirian PT ini. Jika memang benar-benar perizinan ini dicabut, secara tidak langsung pasti akan berdampak di kemudian hari. PT Delta Jakarta sendiri dikatakan sebagai penyumbang dana terbesar nomor 2 PAD DKI Jakarta, yaitu sebesar 100,4 miliar rupiah. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 2019, Anies Baswedan beserta jajarannya menyetujui akan pencabutan saham tersebut. Diklarifikasi di media inews.id bahwa Anies bersikeras akan melakukan pencabutan perizinan pada PT tersebut di tahun 2020 karena menurut beliau, dividen yang diterima sangat sedikit. Daripada menunggu dividen tersebut turun, mending dibuat usaha air bersih atau lain sebagainya, ucapnya. Melihat dari pernyataan di atas, bagaimana jika pencabutan izin pada PT Delta Jakarta benar-benar dicabut? Apakah tidak akan berdampak ke depannya pada PAD DKI Jakarta jika terjadi diberhentikannya kerjasama?
Ada beberapa hal yang perlu kita kritisi akan hal ini. Pertama, bagaimana pemerintah daerah berani mengambil risiko yang sangat besar, yang jelas-jelas akan merugikan pemerintah juga dalam pencarian dana anggaran, pencarian sumber anggaran dan HPAD yang jumlahnya tidak sedikit. Menuai kontroversi dengan pencabutan izin PT Delta Jakarta karena dinilai tidak objektif jika melihat saham yang terdapat di PT tersebut sebesar 25,26% dilepaskan begitu saja. Kedua, ini sudah menjadi taktik pasar dalam menarik simpati para birokrat, sehingga dampak yang ditimbulkan akan membuat pemerintah atau birokrat sendiri tergantung pada kapitalis. Selama 40 tahun pendirian PT Delta Jakarta memang memegang penuh akan lisensi produksi dan distribusi. Kemudian mengenai pembahasan atau relasi yang lebih kuat lagi dari birokrasi dan kapitalisme yang ada di Indonesia, apabila kita mengacu pada kasus PT Delta Jakarta ini sendiri, akan dijelaskan oleh lebih lanjut oleh saudari Tufaila Anggraini. Silahkan. Berikut studi kasus relasi birokrasi dan kapitalisme. PT Delta Jakarta. PT Delta Jakarta merupakan pabrik miras yang berdiri sejak tahun 1970 hingga 2018. Pemprov DKI memiliki saham sebesar 26,25% di PT tersebut, dan PT ini memegang lisensi, distribusi, dan produksi dari beberapa merek bir terkenal internasional. Namun pada masa kepemimpinan Anies Baswedan, mereka telah berjanji pada saat kampanye akan mencabut izin dari pendirian PT tersebut karena dari beberapa masyarakat kontra akan pendirian pabrik ini. Walaupun dari keadaan yang dikontra oleh masyarakat sekitar, sudah dikenal bahwa PT Delta Jakarta ini sebagai penyumbang PAD terbesar nomor 2 pada DKI Jakarta. Pesertaan PT Delta Jakarta dalam penyumbangan dana pendapatan asli daerah DKI Jakarta pada 2018, PT Delta Jakarta menyumbang sebesar 54,6 miliar dan pada 2019, PT Delta Jakarta menyumbang dana sebesar 100,4 miliar. Dengan demikian, diketahui PT Delta Jakarta sebagai penyumbang nomor 2 terbesar setelah PT Bank DKI. Ada beberapa permasalahan yang muncul ketika lisensi distribusi dan produksi dari PT Delta Jakarta ini akan dicabut, yakni yang pertama, pencarian anggaran pengganti dana PAD yang jumlahnya dinilai tidak sedikit menuai kontroversi dengan pencabutan izin PT Delta Jakarta. Yang kedua, membuat pemerintah atau birokrasi menjadi tergantung pada kapitalis karena hal ini merupakan taktik pasar. Dari 2 poin di atas, ada beberapa hal yang perlu dikritisi akan hal ini. Yang pertama, pemerintah daerah berani mengambil resiko akan hal ini yang jelas-jelas akan merugikan birokrat juga dalam pencairan anggaran pengganti dana PAD yang jumlahnya dinilai tidak sedikit dan menuai kontroversi dalam pencabutan perizinan PT Delta Jakarta ini yang dinilai tidak objektif. Mengapa tidak objektif? Karena transparansi yang disebutkan Pemprov DKI belumlah jelas. Ketika dana PAD ini akan dicabut istilahnya, bagaimana peran para birokrat dalam pencairan anggaran ini? Akankah pajak yang akan dinaikkan? Akankah nilai-nilai barang yang lain akan dinaikkan? Dari Pemprov DKI Jakarta belum adanya transparansi akan hal ini. Yang kedua, ini memang sudah menjadi taktik pasar dalam menarik simpati para birokrat, sehingga dampak yang ditimbulkan membuat pemerintah atau birokrat menjadi tergantung pada kapitalis. Selama 48 tahun pendirian PT Delta Jakarta ini memegang penuh akan lisensi distribusi dan produksi. Dari 48 tahun ini dinilai tidak sedikit keikutsertaannya PT Delta Jakarta, sehingga memang benar adanya peran kapitalis memegang penuh akan berdirinya para birokrat.
Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa adanya unsur kapitalis dalam pelaksanaan tugas birokrat terkait melindungi kejahatan demi meraup keuntungan pribadi yang besar. Kegagalan dalam good governance yang digadang-gadang akan menjadi sistem pemerintahan yang tepat guna dan bermanfaat malah berbanding terbalik realitanya dengan keadaan saat ini. Dengan mudahnya peran para market atau kapitalis mempengaruhi birokrat yang akhirnya peranan para birokrat yang disokong oleh kapitalis. Selanjutnya, saya Zidni. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran kapitalis di dalam mewujudkan good governance. Kapitalisme sendiri memegang peranan penting di dalam good governance. Hal ini ditujukan dengan kedudukan aktor di dalamnya. Di dalam good governance, terdapat 3 aktor atau 3 peran di dalamnya, yaitu birokrasi atau pemerintah, lalu civil society, lalu market atau swasta yang menciptakan kapitalisme itu sendiri. Kedudukan ketiga aktor ini diibaratkan segitiga sama sisi. Mengapa segitiga sama sisi? Karena diharapkan terjadinya kerjasama yang baik dan adil tanpa adanya dominasi kepada salah satu pihak. Pemerintah harus dapat mengelola atau mengendalikan ketiga elemen tersebut agar perwujudan good governance dapat dijalankan lebih mudah. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang diterapkan tidak boleh berpihak maupun mendominasi salah satu aktor, sehingga partisipasi masyarakat, penegakan supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas dapat terrealisasi di tengah masyarakat. Apabila ketiga aktor ini saling bekerja sama dengan baik, maka tujuan dari good governance dapat terwujud dan terlaksana dengan baik pula. Saya akan menyebutkan beberapa peran kapitalis dalam mewujudkan good governance. Yang pertama, kapitalis merupakan penyumbang dana yang cukup besar bagi negara. Dilansir dari Kompas, perusahaan-perusahaan industri membayar pajak kurang lebih sebesar 160,62 triliun rupiah. Merupakan angka yang cukup besar kan? Peningkatan pendapatan negara dari pajak merupakan dampak dari kebijakan ekonomi kapitalis yang meminimalkan peran negara dalam perekonomian. Akibatnya, kesejahteraan rakyat diserahkan kepada mekanisme pasar dan pihak swasta. Hal ini dapat dilihat dari peran pajak sebagai fungsi budgeter dan fungsi regulator. Dalam hal ini, menyebabkan perusahaan swasta dibebani untuk memiliki tanggung jawab sosial dan ekonomi. Selanjutnya, secara kuantitas, terjadi peningkatan jumlah penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam konteks Indonesia cengkraman kapitalisme atau neoliberal, semakin kuat dengan melihat perkembangan APBN dari tahun ke tahun. Seperti pada tahun 1989, pendapatan negara yang berasal dari pajak masih sekitar 51%. Namun, pada tahun 2006, pendapatan negara dari pajak meningkat menjadi 75%. Sisanya dari pengelolaan sumber daya alam dan pinjaman. Lalu, kebutuhan-kebutuhan negara tercukupi karena sektor swasta yang ada, di mana telah saya sebutkan bahwa APBN mengalami peningkatan. Selanjutnya, sektor swasta menjadi penentu kebijakan dan penyeimbang dan merupakan jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan maraknya perusahaan-perusahaan milik perseorangan juga menekan angka pengangguran di daerah-daerah di mana perusahaan tersebut dibangun. Hal tersebut menjadikan masyarakat sipil mendapatkan penghasilan dan perekonomian mereka menjadi terbantu. Dengan demikian, dalam sebuah masyarakat kapitalis, sistem ekonomi dan sistem politik terhubung dengan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Sehingga adanya kapitalisme tidak melulu berdampak negatif saja, namun dengan adanya sektor swasta mampu menyeimbangkan negara sehingga dapat mewujudkan tujuan menjadi good governance. Dengan salah satu wujudnya adalah berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa birokrasi dan kapitalisme sangat berkaitan erat.
di mana para aktor ini saling mempengaruhi satu sama lain dan dapat berjalan stabil apabila para aktor ini saling mendukung satu sama lain. Lalu, good governance sendiri mengusung keberadaan pasar bebas yang ada di masyarakat luas, sebagaimana dalam rangka menciptakan ekonomi kreatif dan bebas, namun masih dalam tata aturan yang sudah dikeluarkan oleh pihak birokrat. Sehingga, persaingan pasar yang ada di dalam negeri dapat menciptakan suasana perekonomian yang stabil serta mendukung perekonomian negara ke arah yang lebih baik. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih.